Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, ya, Ibu minta tolong salah satu pimpin berdoa. Ilham, tolong. Atau Rizam boleh? Saya aja, Bu. Boleh, silahkan. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, terima kasih Ilham. Ya. Belum memulai, gimana nih untuk persiapan pagi ini? Sudah siap untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, siap ya. Oke. Sebelum memulai, Ibu absen dulu kalian ya. Sebenarnya tadi kalian masuk satu-satu udah Ibu absen sih, cuman kalian ini aja masuk di link WA saja. Nanti kalian klik absen di sana ya. Tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun di masa pandemi ya. Karena kita sekarang masih tetap paruh-paruh, daring iya, luring iya. Mungkin kalian juga jadi lebih banyak waktunya, daring iya, luring iya, ya kan? Jadi tetap jaga kesehatan ya. Kemudian ketika keluar rumah selalu memakai masker, cuci tangan yang rajin, makan makanan yang sehat, kemudian tidak begadang ya. Tidur tepat waktu. Oke? Tetap semangat ya dan selalu bahagia. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan ya, Ibu akan menanyakan pelajaran kita minggu kemarin juga tentang emosi. Ya. Hanya mengingatkan sedikit. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu kemarin nih tentang emosi? Kita belajar tentang apa aja? Ada yang masih ingat? Ilham, tentang apa minggu kemarin? Tentang pengertian emosi, bahan-bahan emosi, sama contoh-contoh emosi. Contoh-contoh emosi. Ada yang menambahkan? Bagus sekali jawabannya ya. Itu sudah termasuk di awal pembelajaran kita. Minggu kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Tipe-tipe emosi. Terus bahan Ya, emulgator. betul. Macam emulgator. Ya. Oke. Tipe emosi. Ada tipe apa aja? Minyak dalam air, air dalam minyak. Iya, betul sekali Nufus. Terima kasih. Alhamdulillah kalian masih mengingat ya pelajaran minggu kemarin yang akan sangat berhubungan dengan minggu ini gitu. Jadi tolong jangan dilupakan ya. Oke, Ibu masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar hari ini tentang emosi, melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin ya. Tapi kita belajar tentang cara pembuatan dan alat-alat, pengenalan alat-alat emosi ya. Nah, ini kita pembuatan obat-obat dalam bentuk emulsi, kemudian kalian mengenal berbagai macam alat-alat untuk membuat emulsi. Yang kalian tahu kan selama ini alat-alat di lab kita ya alat-alat yang sederhana saja, mortir dan stamper ya. Nah, ini kompetensi kita hari ini. Menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk emulsi dengan indikator yang pertama menentukan prosedur pembuatan sediaan obat dalam bentuk emulsi. Kemudian yang kedua, merinci pembuatan obat sediaan bentuk emulsi berdasarkan bahan penyusunnya. Yang ketiga, menganalisis cara pembuatan sediaan obat bentuk emulsi. Nah, yang keempat, yang membuat kita menunjukkan alat untuk membuat sediaan obat dalam bentuk emulsi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah ya, di latar belakangi masalah. Kemudian dengan pendekatan STEAM, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, itu dari buku ajar kalian atau video,
kalian dapat menentukan, merinci pembuatan sediaan emulsi berdasarkan bahan dasar penyusunnya, menganalisis cara pembuatan emulsi, menunjukkan alat untuk membuat sediaan obat dalam bentuk emulsi dengan tepat dan benar, ya, serta berkarakter disiplin, kreatif, percaya diri, dan dapat bekerja sama dengan kelompok. Nanti kita ada kelompok untuk diskusi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh sediaan dalam bentuk emulsi yang sering kalian temui, ya, Curcuma Plus, Scott Emulsion, seperti itu. Yang paling banyak, ya paling terkenal adalah Scott Emulsion. Nah, ini ada video yang kalian saksikan. Oke, sebelum video, Ibu mau pretest dulu, ya. Ibu kasih soal. Oke, bentar Ibu stop share. Nanti kita lanjutkan di video. Ada pretest yang harus kalian isi, ya. Kalian jawab untuk mengetahui saja sejauh mana pengetahuan yang kalian ketahui tentang alat emulsi, kemudian tentang cara pembuatan emulsi dari materi yang Ibu berikan di Google Classroom. Oke, linknya ini nanti bisa kalian buka. Ibu berikan lewat chat, ya. Itu adalah video cara pembuatan emulsi, ya. Kalian bisa lihat ada dua cara, ya. Dari video tadi, ada yang mau menjelaskan sedikit apa yang kalian saksikan dari video tadi? Cara pembuatan emulsi yang pertama, dia menggunakan alat, ya. Alat apa namanya? Ultraturax ya, Bu? Iya, betul. Dia menggunakan alat ultratulax, ya. Kalau kita menggunakan apa untuk membuat emulsi? Mortir dan stemper. Iya, betul. Mortir dan stemper, ya. Karena secara manual, ya kan, itu sebenarnya cukup untuk kalian ketahui bagaimana cara pembuatan emulsi, tapi yang paling bagus itu yaitu tadi dengan menggunakan alat-alat seperti mixer ataupun tadi alat namanya ultratulax, ya. Ada colloid field seperti itu, karena kan pembuatan emulsi seperti yang kalian lihat di video tadi menggunakan kecepatan. Oke, jadi cukup paham, ya, untuk di awal cara pembuatan emulsi. Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti dari LKPD itu seperti ya yang kemarin kalian kerjakan diskusi kemudian presentasi, ya. Kita presentasi dulu. LKPD tadi semua sudah selesai dikerjakan, ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah bisa dan siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Nah, dimulai. Ya, Bu. Kelompok 1 bisa share screen hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kelompok. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang formula emulsi minyak ikan gurame. Jadi formula minyak ikan gurame ini kita bersumber dari jurnal Pharmacos Tikas al-Irsyad al-Islamiyah Silasat. Judulnya formulasi minyak ikan gurame sebagai suplemen makanan. Di resepnya ada minyak ikan gurame 5%, lin 83,6%, pan 80 0,4%, aspartam 0,2%, perasa jeruk 1%, pewarna orange SBC 0,2%, santan gam 2,5%, aquadesnya 70,9%. Berdasarkan komponen emulsi yang ada dalam resep minyak ikan gurame, diperoleh kesimpulan minyak ikan gurame fase terdispersi, yaitu ada span 80 sebagai emulgator, lin 80 sebagai emulgator, aspartam sebagai pengawet, perasa jeruk seharusnya di sini harus dituliskan korigen sebagai korigen odoris, pewarna orange-nya korigen kaloris, santan gamnya sebagai pengental, dan aquadesnya sebagai pelarut atau zat tambahan. Cara pembuatan
span 80 dan minyak ikan gurame dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius. Dihomogenkan dengan magnetic heater stirrer fase minyak. Untuk masa 1, santan gum dikembangkan menggunakan aquades panas. Untuk masa 2, twin 80 dilarutkan menggunakan aquades panas fase air. Untuk masa 3, campurkan fase minyak ke dalam fase air sedikit demi sedikit menggunakan magnetic heater stirrer. Aduk hingga membentuk korpus emulsi, tambahkan santan gum yang sudah mengembang, aduk atau masukkan aspartam ke dalam campuran, aduk ad homogen. Masukkan perasan jeruk dan pewarna orange ke dalam campuran, aduk ad homogen. Masukkan sisa air, aduk ad homogen, masukkan ke wadah dan beri etiket. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, jawaban untuk nomor 1, yaitu komposisi Scott emulsion, ada minyak ikan cod, sorbitol, sukrosa, kalsium hipofospit, santan gam, sodium hipofospit, propilen glikol, alginat, HCl, potasium sorbat, metil salisilat, benzildehid, cassia oil, cinnamon oil atau clove oil, dan air. Minyak ikan sebagai zat aktif, sorbitol sebagai korigen saporis, sukrosa sebagai korigen odoris, kalsium hipofosfat sebagai zat aktif sumber kalsium, santan gam sebagai pengental, benzildehyde sebagai pengawet makanan, cassia oil dan cinnamon oil sebagai korigen, propilen glikol alginat sebagai emulgator dan pengental, HCl sebagai zat dapar atau buffer, metil salisilat sebagai korigen, dan potasium sorbat sebagai pengawet. Yaitu untuk cara pembuatannya, yang pertama, serakan timbang bahan obat. Dan yang kedua, larutkan santan gam dalam air panas hingga mengembang. Masa 1, tambahkan propilen glikol, alginat, aduk hingga homogen dengan mixer. Terus yang ketiga, masukkan minyak ikan ke dalam campuran dan aduk hingga membentuk korpus emulsi. Yang keempat, campurkan kalsium hipofosfat dengan sukrosa dan sorbitol, aduk homogen, masukkan ke dalam campuran, aduk homogen. Itu yang kelima, masukkan HCl ke dalam campuran, aduk homogen dengan mixer. Itu yang keenam, masukkan HCl ke dalam campuran, itu aduk homogen. Yang ketujuh, masukkan benzaldehid ke dalam campuran, aduk homogen, masukkan ke dalam botol. Dan yang terakhir, masukkan oleum cinnamomum metil salisilat ke dalam botol. Oke, terima kasih satu atas presentasinya. Tadi menggunakan minyak ikan gurame ya. Oke. Berikan oplos dulu sebelumnya nak buat kelompok 1. Terima kasih. Nah ya, cara pembuatan emulsi tadi kan ada, kalau di sini ada beberapa malah metode basah, kering yang sering kita gunakan di lab ya. Kemudian metode botol, beker, ini kita tidak pernah gunakan ataupun untuk penyambunan. Nah ini metode gem basah atau lebih dikenal metode Inggris seperti yang dua kelompok tadi terakhir ya, kelompok 2 dan 3. Emulgator ditabur dengan air, kemudian tambahkan digerus, kemudian ditambahkan minyak ya. Nah ini emulgator ditambah air, terbentuk mucilago, tambah minyak sedikit demi sedikit, kemudian akan dia terbentuk korpus emulsi. Nah ini gom kering ya, next. Ini ininya nak, perbandingan emulgator, air, dan minyaknya. Ini penambahan zat aktif ya. Untuk kalau zat aktif mudah larut dalam minyak, maka dilarutkan dengan minyak. Kalau zat aktifnya dilarutkan dalam air, dilarutkan terlebih dahulu dengan air, kemudian ditambahkan ke korpus emulsi, kemudian ini ya, aduk homogen, kemudian diadkan dengan air. Oke, next. Nah, ini metode botol kita tidak pernah melakukan karena botolnya pun botol khusus ya, dan dilakukan dengan kocok kuat. Ya. Ini digunakan untuk minyak-minyak yang mudah menguap. Ya, oke, next. Metode beker, seperti yang kalian lihat di video tadi, ya, ada 2 beker kemudian dipanaskan, ya kan? Ada 2 emulgator, twin dan span. Yang satu dia suka air, yang satu dia suka minyak, dilarutkan masing-masing, kemudian dipanaskan di atas beker yang di dalamnya sudah ada air yang dipanaskan.
Oke. Beberapa alat untuk membuat emulsi. Di kita cuman adanya mortir dan stamper ya. Itu yang kita gunakan. Kalau di pabrik-pabrik besar menggunakan mixer. Dan di universitas ataupun kampus-kampus sudah banyak juga menggunakan magnetic heater. Ultraturax seperti di video tadi ya. Oke. Untuk melihat kepahaman kalian yang kalian bilang paham, Ibu ada post test ya. Oke, linknya sudah Ibu share sebenarnya linknya di itu di grup. Boleh diklik, kerjakan 5 menit. Itulah, ada titik kritis di pembuatan emulsi itu ketika penambahan minyak baik metode kering ataupun metode basah. Ya, itu yang harus kita perhatikan banget. Kalau Ibu bilang itu titik-titik minyak. Nah, kalau metode kering PGA sebagai emulgator ditambah minyak itu harus benar-benar homogen dan tidak ada titik-titik minyak lagi. Kalau bila titik minyak itu gelembung-gelembung ya, bisa kalian bayangkan kan, gelembung-gelembung udara seperti itu. Nah itu harus homogenitas kental banget, nggak ada gelembung-gelembungnya lagi, dan di situ sudah berwarna putih susu seperti kental manis. Baru kamu tambahkan air ya, sedikit demi sedikit. Itu untuk metode kering, baru ditambahkan minyak sisanya. Nah kalau dia metode basah, emulgator ditambah air juga seperti itu. Tidak ada titik-titik air lagi. Nah, kamu gerus sampai kental, benar-benar kental, berwarna putih seperti susu kental manis, baru tambahkan minyak sedikit demi sedikit juga. Kalau kamu tambahkan minyak sekaligus, itu akan pecah juga akhirnya, walaupun dia kental di awal.